Makin malam makin hot. Dengernya juga makin Nah, deg-degan gitu ya gitu. jual beli serangan semakin nampak jelas nih, Ya. Mas Eko. Tadi selepetan juga muncul lagi nih kan, mantep banget nih. Iya. Mas Eko, Eh, mungkin yang Gimana? pertama tadi soal pertumbuhan ekonomi 7% tuh, itu sebenarnya gimana sih? Tadi bisa nggak sih sebenarnya kita Indonesia itu mencapai 7%? Atau kalau nggak malah jadi omong kosong gitu, pertumbuhannya omong kosong? Secara historis sejak reformasi itu omong kosong. No. Tidak ada pertumbuhan 7% dalam setahun loh ya. Hmm. Yang kemarin COVID ya 7,1 dalam 1 triwulan iya karena dibandingkan dengan situasi resesi kan. Tapi sebetulnya sejak era reformasi ya itu kita pertumbuhan terbaik itu di 2011 itu 6,5%. Itu pun juga karena bonus komoditas global yang lagi tinggi-tingginya harganya waktu itu ya. Nah, sehingga ya wajar tadi kemudian ada paslon yang bilang ya mungkin tidak terlalu tinggi ya, tidak setinggi dengan yang lain tapi lebih realistis ya dan mungkin ya tadi Pak Muhaimin tuh apa itu saya menarasikannya adalah sifatnya lebih inklusif begitu ya. Mungkin itu alasannya gitu ya. Oke. Dan tadi juga Pak Mahfud sebetulnya bagus juga menanyakan dari ICOR. Jadi masuk langsung kepada teorinya begitu. Pertumbuhan kita sekarang ini 5%-an ya. Dalam 10 tahun terakhir ini ya cuma 5%-an begitu. Walaupun janjinya 7% begitu. Nah, ini juga penyebabnya adalah ICOR-nya naik. Posisi ICOR hari ini itu 6,25%. Ketinggian, jadi harus diturunkan. Makanya kemudian ada paslon yang mentargetkan ICOR-nya bisa turun. Tetapi juga tidak satu-satunya ya penghambatnya itu adalah ICOR ya. Ada problem-problem lain yang juga menyertai dari kenapa pertumbuhan ekonomi kita melambat ya pada posisi hari ini. Itu termasuk perlambatan global. Kalau China melambat, Amerika melambat, ya kita juga kena dampak karena kita kan ekspor kita juga permintaan ekspor jadi berkurang kan dari negara kita begitu. Gambarannya seperti itu sih gitu. Jadi memang sangat challenging untuk bisa meyakinkan kepada ini ya, kepada publik ya, pertumbuhan 5,5% itu sebenarnya challenging karena juga beberapa tahun terakhir kita nggak pernah bisa 5,5%.